Kenapa saya pilih teknik yang tempel dengan tanuki ini, yaitu menyelipkan ke bagian-bagian batang ini? Karena kalau pakai tunas baru seperti dari kambium yang masih basah ya. Ya, halo sahabat WK, jumpa lagi di channel WK Art tentunya. Ya, pantengin terus, termasuk teman-teman yang sudah punya bonsai, saya pastikan bakal nyesel. Karena apa? Nah, ketika teman-teman punya bonsai terus rusak, ya kan, tidak tahu caranya, solusinya, terus kemudian dibuang. Nah, di sini tutorial ini saya akan kasih trik di mana ketika menanganin pohon yang bonsai yang sudah jadi terus rusak. Sebelumnya bisa lihat ini video ini ya. Ini sebelumnya kondisinya seperti ini. Kenapa jadi seperti ini? Karena kena hama, yaitu kutu putih ya. Khusus di pohon sancang ini banyak kutu putihnya ya. Jadi memang awalnya ya hampir 6 tahun ya saya tidak pernah kena. Terus ada pohon lain saya bawa, harusnya karantina dulu, tapi saya langsung dekatkan dengan pohon yang koleksi-koleksi saya, akhirnya habis semua ya. Tapi ini sisa-sisanya beberapa bagian yang sudah rusak dan ini masih hidup ya, lihat teman-teman ya. Nah, ini kering ya. Nah, nanti alternatifnya bagaimana? Teman-teman tetap ikuti saja bagaimana, nanti saya jelaskan caranya. Tapi sebelum saya mulai ya, seperti biasa ada giveaway buat teman-teman yang sekarang nonton. Ada satu pertanyaan aja deh ya, yaitu pertanyaannya apa, simak aja, nanti diketik ulang kesimpulannya, saya menjelaskan apa saja tahapan-tahapannya, cara yang saya utarakan ini. Nah, hadiahnya apa, yaitu WK Soil. WK Soil itu seperti apa? Teman-teman tengok di tayangan sebelumnya, itu ada ya, yaitu media tanam khusus bonsai mini. Jadi buat teman-teman yang menyukai bonsai mini bisa gunakan media itu. Ya, pertama-tama saya akan melakukan sulam cabang ya, karena di sini beberapa cabang sudah rusak, kemudian proporsi-proporsi bentuknya yang memang akhirnya perlu dibenahi lagi ya. Biasanya dalam sulam cabang ini dilakukan semacam, istilahnya ada yang bilang okulasi ya, okulasi ya. Okulasi itu pengambilan tunas muda terus ditempel di kambium ini. Nah, yang kemudian yang kedua ini saya menggunakan teknik tempel seperti pada bonsai tanuki, yaitu menempel beberapa bagian batang yang nantinya akan menyatu. Ya, kenapa saya pilih teknik yang tempel dengan tanuki ini, yaitu menyelipkan ke bagian-bagian batang ini? Karena kalau pakai tunas baru seperti okulasi tempel tunas baru, ini kondisinya tidak memungkinkan. Karena apa? Batangnya udah tua sekali ya. Ini lihat, bisa lihat teksturnya kan. Nah, ini sangat riskan ya kalau nanti kita tempel kemudian kambiumnya tidak menyatu ya, karena ini memang udah tua. Ini hampir udah 8 tahun ya programan ini ya. Oke, pertama-tama saya akan kupas dulu, kasih jalur dulu ya. Saya kasih jalur dulu. Saya kasih jalur untuk penempelan batang cabang. Jadi nanti saya menggunakan ini. Saya menggunakan cabang ini, nanti posisinya di sini ya, pembesarannya ikut langsung di sini. Dan nanti kedua ada pengisian juga cabang di sini. Nah, beberapa cabang menggunakan bahan ini ya. Caranya gimana teman-teman, simak aja. Nah, saya membuka jalur, katakan tampilan sini, kita melilit ke sini ya. Nah, ini kering ya. Ya, teman-teman yang baru lihat alatnya ini ada yang bilang kalau orang mekanik itu tuner, tapi
Kalau orang-orang seni itu mini grinder atau grafir ya. Nah, ini matanya khusus untuk kayu. Nah, ini kering ya teman-teman ya. Nah, kayunya udah kering. Jadi sekalian dikupas. Nah, justru malah menarik ya. Ada non keringan. Nah, ini pas jalurnya. Nah, di sini kering. Nanti kita tempel. Kita cari kambium yang masih basah ya. Nah, ini kayak masih basah. Nah, ini kita pas nih posisinya di sini. Ini pas posisinya basah, ada basah. Ini kering. Kita cari terdekat posisinya ini di bagian ini hijau. Bisa sepertinya teman-teman ya, kurang lebih ada celah. Nah, ini udah hijau ya, ini kulit yang baru yang artinya yang kambiumnya masih hijau hidup. Nah, ini juga hidup. Nah, nanti kita masukin ini ke sini ya, kita tempel ke sini ya, tapi nanti sininya sebelumnya dikupas dulu sedikit ya, dilukain ya. Jadi ini masih muda, tipis saja supaya getahnya ini istilah kambiumnya dia nempel ke kambium yang sama-sama luka, nanti dia proses bareng nempel. Nah, ini gini ya, ini gini. Nanti saya kawatin dulu, sementara dikawat. Kalau pohon besar bisa katakan rantingnya sebesar jari itu bisa dipaku ya. Nanti pakunya dia tenggelam sama kambium. Nah, kalau udah jadi batang pohon, pakunya akan kemakan sendiri. Nah, nggak apa-apa, nggak rusak pohonnya. Nah, seperti ini. Ini hanya sementara pegangan saja ya. Nah, seperti ini kita klaim lagi. Nanti ada beberapa. Nah, ini kan tadi lukanya sebelah sini ya, lukanya taruh di sini. Ikutin alur jalur yang kulit itu, yang lukanya itu. Terus sampai sini ya. Nah, ini nanti tumbuh semakin besar, rantingnya ini semakin besar. Nah, nanti nempel ya. Tapi tidak cukup dengan kawat seperti ini aja ya teman-teman ya. Jadi harus nanti benar-benar ngepres supaya kambium ini dia tumbuhnya nempel ke kambium yang batang utamanya yang besarnya ini. Oke, setelah ini, nah ini kan sudah ngikutin jalur ini ya. Nanti ini teman-teman bisa, nah ini kasih lagi, dilos lagi, dibesarkan, besarkan seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini lihat kan alurnya dari sini ke sini. Nah, nanti cabangnya di sini. Nah, ini nanti gambarnya seperti ini.
ini cabang besar seperti ini ya. Nah, nanti ini juga bisa kalau perlu ini cabang dari sini. Nah, ini kan rusak semua ya. Ini kita bisa manfaatkan, tempel di sini juga bisa. Tapi nanti kembangkan saja teman-teman apa idenya, mana yang diperlukan. Nah, setelah ini saya kasih apa penutup ya, kok kambium, supaya ininya yang batang utama ini tidak kropos ya. Ini saya kasih ini nanti keras sekali ya. Nanti setelah sudah menutup, nah ini kan udah nggak bisa bergerak ya. Ini udah mati. Nanti ini dilupas lagi bisa. Ini saya pakai poklai, jadi bahan untuk membuat patung ya. Jadi keras. Ini kunci. Nah. Ini nanti batang ini semakin besar, otomatis dia melekat sama yang di bawahnya ini. Ya. Nah, kemudian jika perlu ya, seperti tadi ini teman-teman bisa tambahkan lagi ya. Terus ini saya mau tambah akar juga ya, bisa di sini. Nah, ini juga tadinya bahan, nah ini dari stekan-stekan los-losan terus saya potong ya. Ini masih ada kawatnya. Nah, ini teman-teman, ini kan kosong, ini teman-teman bisa isi aja dengan nanti sebenarnya perlu bahan atau media tanam baru ya, yang besar ya. Sementara ini gini dulu udah hidup, nanti saya pindah ke media yang lebih besar lagi supaya apa, los-losan akarnya dia semakin cepat besar dan cabang juga semakin cepat besar ya. Nanti terserah teman-teman mau posisinya yang dibutuhkan bagaimana ya. Ini saya tidak tempel dulu, tapi ini biar hidup di sini dulu ya, akarnya sini. Ya, kalaupun ya kondisinya di apa, lihat dulu teman-teman, kira-kira memungkinkan nggak, bisa langsung nempel ke sini apa enggak, sesuai kebutuhan aja ya, kondisional aja. Nah, ini saya ini nantinya ini akan nempel ke sini ya, naik ke depan. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mengalami seperti ini ya, jangan dibuang. Makanya saya bilang tadi, kalau sudah nonton ini, nah, sebelumnya punya bonsai terus kejadian seperti ini, nah, bakal nyesel karena apa, bahannya sudah dibongkar, udah dibuang ya. Ya, ini solusi atau alternatifnya untuk bisa melanjutkan desain-desain baru selanjutnya ya. Dan terpenting kita terus inovasi, mengembangkan ide dari satu pohon ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa nanti setiap malam minggu tonton live-nya untuk undian pemenang giveaway ini ya. Jadi teman-teman bisa pantengin terus siapa pemenangnya, dan pasti ada hadiah-hadiah lain buat yang nongkrong di live-nya. Ada perang jempol dan hadiah lainnya pokoknya ya. Oke, sampai jumpa di tayangan yang akan datang.